Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Penais Zawa DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam podcast Penais Zawa DKI Jakarta. Yang alhamdulillah kita masih berada di bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan segala ibadah kita diberikan ibadah yang berkah dan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini saya tidak akan sendiri. Ya, kalau podcast tidak sendiri ya. Iya. Kalau sendiri kultum namanya. Saya bersama Al-Ustadz Dadan Hamdani, MPD, selaku penyuluh agama Islam Jakarta Timur. Iya. Assalamualaikum Ustadz Dadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Puasa lancar saja? Alhamdulillah. Berkah. Berkah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, kita mau berbicara terkait tujuan puasa itu, Ustadz. Kan dalam kita udah banyak ketahui bahwa di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bilang kan tujuan puasa la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya takwa itu kan kalau kita artikan adalah menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, apakah takwa hanya sebatas itu saja atau ada maksud-maksud lain dari firman Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Penais Jawa DKI Jakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast Penais Jawa DKI Jakarta. Terima kasih Mas Adam. Tadi sudah disampaikan pengantar tentang tujuan dari berpuasa. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar dari para penceramah ya di bulan Ramadan itu pasti ayat itu laku. Itu ya. pasti banget. Pasti disampaikan ayat pertama yang keluar. Iya, kadang berulang-ulang itu. Iya benar. Nah, cuman bagaimana kita memberikan satu tujuan takwa tersebut yang lebih mudah kepada masyarakat gitu ya. Karena yang biasa kita kenal adalah takwa itu sendiri adalah imtisalu awamirillah. Wajtinabun nawahi. Laksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah. Itu udah umum ya, pengertian takwa udah umum. Iya, betul Ustaz. Ada yang lebih mudah yang pernah disampaikan tuh oleh Al-Maghfurlah Ki Haji Abdullah Sapi. Itu kalimat pengertian takwa mudah dipahami gitu, gampang dihafal gitu ya. Katanya takwa itu adalah maju mundur. Maju mundur, Masya Allah. Maksudnya bagaimana itu maju mundur? Kayak mobil maju mundur. Iya. Gimana Ustaz? Ya sebetulnya tidak jauh dari pengertian takwa itu sendiri. Imtisalu amil wajtinabun nawahi. Maju itu artinya maksudnya ada usaha dari kita untuk di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu itu ada kemajuan itu ya. Ada kemajuan. Kemajuan dalam ya, seperti di bulan Ramadan ini kita banyak sekali amal ibadah. Betul. Pahala-pahala yang bisa kita di bulan suci Ramadan ini. Ya, di samping dengan berpuasa, kita sholat tarawih. Kemudian juga tadarus Al-Quran, kita perbanyak sedekah. Itu artinya kita maju. Wajtinabun nawahi dan menjauhi segala. Artinya kita mundur. Ya, mundur itu kan ke belakang. Artinya kita meninggalkan maksiat. Meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, sifat-sifat yang tidak baik. Kita mundur ke belakang, artinya kita tinggalkan dalam artian seperti itu. Itu artian tujuan daripada bertakwa. Masya Allah. Dan juga banyak sekali nanti ada bagaimana ciri-ciri orang bertakwa. Nah ya, ciri-cirinya itu seperti apa Ustaz? Kita kan di sini udah manusia orang Islam ini kita udah beberapa kali nemuin Ramadan Ustaz ya. Kita puasa setiap Ramadan dibilang puasa biar kita bertakwa. Sebenarnya parameter takwa itu apa sih Ustaz? Gitu. Ya. Sayyidina Ali pernah mengatakan ciri-ciri orang bertakwa itu ada 4. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana puasa ini memberikan satu pendidikan? Karena puasa adalah merupakan madrasah. Sekolah. Bagaimana kita dididik, digojlok di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa sendiri adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Ya, berbeda dengan ibadah sholat, ya, zakat, haji. Kalau
sholat kan kelihatan gerakannya. Kelihatan. Ya, jadi gampang. Wudu-wudunya kelihatan, masih kelihatan gerakannya. Karena kalau ada mertua nih, bacanya dibikin bagus dibikin ya. masa. Surat-suratnya yang panjang. Betul. Kayak, surat Toha atau apa lain sebagainya. Betul. Nah, ini puasa ini unik. Maka dikatakan puasa ini adalah ibadah siriyah. Ibadah yang sifatnya rahasia. Kalau sholat kelihatan gerakannya, kalau zakat ketahuan nominalnya. Kalau haji orang kadang sekampung tahu berangkat haji. Diumumin dulu makanya. Maka puasa ini adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Yang tahu hanya kita sama Allah. Makanya dalam diskusi Allah Subhanahu wa taala berfirman as-saumuli wa an azibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya saking begitu istimewanya bulan puasa ini sampai Allah yang akan membalasnya. Betul. Jadi jalannya langsung dari Allah ya. Jadi ibadah siriyah. Jadi nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak gitu ya. Contoh kita kalau siang hari nih lagi terik-terik matanya panas sambil berwudu kita minum air di keran. Nah kira-kira di sebelah kita sambil kita tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya kita sama Allah. Maka kalau kita puasanya betul-betul ya kita dengan sungguh-sungguh maka akan melahirkan orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ini puasa tahun ini bisa melahirkan yang punya rasa ketakutan kepada Allah. Artinya kita didik untuk muraqabatul. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita, baik di kantor, di pasar, di mana saja. Kita selalu merasa diawasi oleh Subhanahu wa taala. Kita membangun keyakinan di bulan puasa ini. Dan juga di antaranya yang kedua juga kata Sayyidina Ali adalah al-qanaatu bil qadir. Jadi barometer puasa itu bagaimana kita dilihat bukan hanya ketika di bulan Ramadan ya. Orang yang susah itu bukan berarti orang yang ibadahnya musim bulan Ramadan ya. Mungkin salah satunya itu, tapi nanti kesuksesan seorang itu bisa diukur 11 bulan yang akan datang. Bagaimana? Nah, kalau orang yang bertakwa itu akan tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa cukup dengan apa yang telah diberikan rezeki oleh Subhanahu wa taala. Nah, cuman kadang kita di bulan puasa ini kadang kita kebablasan gitu ya. Ya, mentang-mentang serba ada di bulan puasa, semuanya kita makan. Ya, sebetulnya kan diajarkan kita untuk mempunyai sifat qanaah. Ya, merasa cukup, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaatu bil qouli gitu. Insya Allah kalau kita bersyukur dengan yang sedikit ya, insya Allah bersyukur yang sedikit ya. Kalau kita yang misalkan yang pegawai negeri itu udah pasti ya tiap gajinya udah pasti gitu ya. Ya, tapi kalau yang min haitsu la yahtasi gitu ya. Kita makanya puasa ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang qanaah. Jangan justru puasa ini kita berlebih-lebihan gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi benar-benar bagaimana kalau puasa itu benar-benar puasa nahannya sebulan full ya Zat ya. Jangan pas buka kita balas dendam. Semua takjil mau dicobain gitu. Masya Allah. Jadi itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa Zat ya. Ada lagi kira-kira Zat kita bisa mengukur diri kita ini udah sukses belum? Di Ramadan ini kan ada, nanti kita kan ada Idul Fitri gitu kan. Sukses gak kita untuk melewati ujian Ramadan ini? Kita bisa ngukur dirinya itu dari mana Zat? Ya, bagaimana nanti kita perjalanan kita nih sebelum bulan Ramadan nih. Mudah-mudahan latihan ini yang sebulan ini nih, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, nanti di 11 bulan yang akan itu akan kelihatan orang sukses atau tidaknya gitu ya. Yang biasa tadi baca Quran bisa hatam 2-3 kali. Nanti bagaimana kita menjaga semangat ibadah Ramadan di 2 bulan suci Ramadan, 11 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita tahu bagaimana rahasia keistimewaan bulan suci Ramadan, kita pasti menginginkan Ramadan ini setahun. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanu an takuna sanatu kullaha Ramadan. Kalau umatku tahu bagaimana rahasia yang di bulan suci Ramadan, maka akan menginginkan setahun itu adalah bulan suci Ramadan. Jadi ukuran kesuksesan itu nanti baru akan terlihat nanti setelah 11 bulan yang akan datang gitu. Makanya nanti setelah Ramadan itu ada namanya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Nah, itu akan bisa terlihat di situ gitu. Dan mudah-mudahan nih Ramadan tahun ini juga bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Mungkin euforia doang gitu ya. Kita udah dikasih umur sama Allah. Udah berapa kali Ramadan yang sudah kita lewatin ya. Tapi adakah memberikan bekas pengaruh dalam kehidupan kita untuk yang berikutnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita, ini kesempatan. Karena kita nggak tahu nih
belum tentu kita ada jaminan bisa ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Benar. Maka jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, agar kita betul-betul memaksimalkan, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong 11 bulan yang akan datang. Jadi perjuangan kita ini bukan hanya 11 satu bulan ini doang. Perjuangan sungguhnya adalah 11 bulan yang akan datang. Benar. Itu nanti. Apalagi kan ini sebulan ini kan semua dikasih fasilitas sama Allah ya. Betul. Musuh kita setan dibelenggu gitu kan. Iya, betul. 11 bulan kita ketemu lagi nih musuh kita nih. Kita masih bisa gak nih gitu kan. Betul. Jadi betul-betul parameternya adalah 11 bulan yang akan datang. Iya. Kalau kita makin takwa, berarti kita makin di Ramadan kita berhasil, sukses gitu Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga Ustaz dari segi Ramadan, puasa ini kan mempunyai dampak spiritual kita kepada Allah. Kalau dampak secara sosial atau secara mental kita lah, ada gak sedampaknya gitu Ustaz? Ya makanya puasa ini bukan hanya mengajarkan dari segi pendidikan spiritual saja. Ada yang pendidikan untuk vertikalnya kepada Allah dan juga mengajarkan hubungan sosial dengan sama manusia. Maka puasa ini mengajarkan dua-duanya gitu. Nah di antara juga itu yang untuk sosial kepada masyarakat, kita bagaimana ikut merasakan nggak enaknya kita makan, menahan lapar dan haus di seharian. Orang yang nggak punya makanan yang cukup, apalagi gitu saudara-saudara kita ya, yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang 2-3 hari mereka sulit mencari makan, betul. Hidupnya di bawah kolong jembatan. Dengan kita berpuasa ini, kita ikut merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Maka disitulah akan timbul kepekaan sosial. Nah mudah-mudahan Ramadan ini juga bukan hanya kita rajin sedekah di bulan suci Ramadan gitu ya, tapi bagaimana 11 bulan yang akan datang bisa mudah-mudahan harapan kita ini kesenjangan sosial di masyarakat ini setelah bulan suci Ramadan ini ya meningkat itu ya, pekanya tidak hanya orang sedekah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nih rajin istiqomah bukan hanya di bulan suci Ramadan tapi nanti bisa dilanjutkan di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Jadi itu Ramadan itu mengajarkan bagaimana kita peduli terhadap sesama gitu. Aware terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi bukan hanya sekedar kita ibadah untuk diri kita sendiri saja, tapi ada nilai juga untuk sosialnya gitu. Iya. Masya Allah. Jadi benar-benar puasa ini ya ibadahnya ibadah luar biasa ya. Dari segi spiritualnya, sosialnya semua berdampak bagi kehidupan kita. Taib. Nah, ini kita karena dibatasin oleh waktu Ustaz ya. Padahal lagi seru banget ini. Iya. Masya Allah. Mungkin terakhir Ustaz closing statement dari antum untuk teman-teman pemirsa podcast PNAIS Jawa DKI Jakarta, ada gak pesan untuk menghadapi Ramadan dari sisa beberapa hari lagi nih? Iya. Mungkin silakan. Ya, hadirin pemirsa podcast PNAIS Jawa DKI Jakarta, kita sudah berada di penghujung podcast. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa tujuan puasa itu sendiri adalah untuk membentuk insan-insan yang bertakwa. Ya, takwa dalam artian kita semakin dekat kepada Allah, juga takwa kita semakin peduli kepada lingkungan kita, masyarakat kita, terutama orang-orang yang hidupnya serba kekurangan. Nah, jikalau kita betul-betul nih Ramadan ini kita sungguh-sungguh beribadah ya, baik ibadah yang sifatnya vertikal ataupun sosial, maka insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa maka akan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Dan takwa ini akan menjadikan solusi dari setiap problematika hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan membentuk insan-insan yang bertakwa, yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Syukran, terima kasih banyak Ustaz. Mungkin pencerahannya buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerah bagi kita untuk menjalani sisa-sisa hari Ramadan ini. Oke, mungkin sahabat pemirsa podcast PNAIS Jawa DKI Jakarta, kita akhiri sampai sini. Terima kasih Ustaz Dadan atas kehadirannya. Sama-sama, saya Adam Fadil Hadi dengan narasumber kita Ustaz Dadan Hamdani MPD.
mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.